Sahabat Kompas.com, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Namun demikian, Kejagung tidak melakukan penahanan terhadap Emir Syahsatar. Hal ini lantaran Emir Syahsatar tengah menjalani hukuman pidana kasus yang ditangani KPK. Saat ini, Emir Syah tengah ditahan di Lapas Sukamiskin karena terjerat kasus suap pengadaan mesin untuk pesawat Garuda Indonesia. Selain Emir Syah, Kejagung juga menetapkan satu tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo. Akibat kasus ini, kerugian negara diduga mencapai 8,8 triliun rupiah. Kemudian, kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin, tanggal 27 Juni 2022, hasil ekpos kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Dalam kasus ini, Emir Syahsatar ditetapkan sebagai tersangka lantaran membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada Sutikno. Hal ini pun bertentangan dengan pedoman pengadaan armada atau PPA milik PT Garuda Indonesia. Selain itu, Emir Syah juga menerima gratifikasi dari pihak manufaktur melalui Sutikno dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat, Emir Syah telah terlibat kasus suap. Ia terlibat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia yang ditangani KPK. Emir Syah terbukti bersalah dan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam kasus tersebut, Emir Syah divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Meski objek perkara KPK dan Kejagung berbeda, KPK menyatakan siap bersinergi terkait kasus ini. KPK pun menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut, KPK akan membantu Kejagung untuk memperoleh alat bukti yang dibutuhkan. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tanggapannya atas penetapan tersangka Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Erick menyebut penyelidikan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan Kementerian BUMN. Menurut Erick, kasus korupsi terjadi setiap tahun dan hal ini tak bisa dibiarkan. Sehingga pemerintah harus memperbaiki sistem tersebut agar dapat meminimalisir kasus korupsi di BUMN. Program pergerakan bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Sabuk, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap,
Tetapi yang terpenting, bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.